Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah, tumbal dan ritual. Diva, seorang mahasiswi jurnalistik, mendengar kabar tentang sebuah ritual rahasia di desa kecil yang konon bisa mendatangkan keberuntungan. Sebagai orang yang penasaran terhadap hal-hal mistis, Diva melihat ritual ini sebagai bahan menarik untuk tugas akhir kuliahnya. Ia mengajak dua temannya, Roy, seorang fotografer berbakat, dan Sista, sahabatnya yang penakut tapi setia. Perjalanan mereka dimulai dengan suasana ringan, tetapi perlahan berubah menjadi mencekam ketika mereka semakin mendekati desa. Hutan yang lebat dan jalanan yang hampir tak terlihat membuat mereka merasa seolah-olah memasuki dunia yang berbeda. Setibanya di desa, mereka disambut oleh Pak Darman, kepala desa yang ramah tetapi menyimpan aura misterius. Penduduk desa tampak bersikap aneh, memandang Diva dan teman-temannya dengan tatapan kosong. Pak Darman memperingatkan mereka untuk tidak melanggar aturan. Yang pertama, jangan keluar rumah setelah matahari terbenam. 2. Jangan mengambil apapun dari lokasi ritual. 3. Jangan pernah bertanya tentang tumbal. Ritual pertama berlangsung di sebuah lapangan terbuka di tengah hutan, diterangi obor-obor besar. Diva dan teman-temannya menjadi saksi bagaimana penduduk desa memulai ritual dengan tarian, mantra, dan persembahan hewan. Dipimpin oleh Mbok Sari, seorang dukun wanita tua yang tampak karismatik sekaligus menyeramkan. Ritual berlangsung dengan suasana mencekam. Saat merekam dan mengambil foto, Diva mulai menyadari beberapa kejanggalan. Penduduk desa tampak berada dalam kondisi seperti tatapan kosong dan gerakan aneh. Roy melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di ujung lapangan. Tetapi ketika ia menunjukkannya kepada Diva, sosok itu menghilang. Sista mendengar suara-suara berbisik memanggil namanya dari arah hutan. Malam itu mereka kembali ke rumah yang disediakan oleh Pak Darman. Diva mulai menelusuri rekaman yang diambilnya dan menemukan bahwa bayangan Mbok Sari tampak memanjang secara tidak wajar di video. Seolah-olah ada sosok lain yang berdiri di belakangnya. Diva menemukan sebuah buku tua di bawah lantai rumah. Buku itu milik seorang pria bernama Hardi, yang dulunya adalah pendatang di desa tersebut. Buku itu mengungkap fakta mengejutkan bahwa ritual ini sebenarnya membutuhkan tumbal manusia setiap tahunnya. Dan biasanya tumbal dipilih dari orang luar desa. Ketika Diva mencoba memberitahu teman-temannya, teror mulai terjadi. Roy menemukan foto-foto yang ia ambil telah berubah. Di salah satu foto, ada sosok Mbok Sari menatap langsung ke arahnya dengan senyum jahat. Sista yang secara diam-diam mengambil sebuah kalung dari lokasi ritual, mulai dihantui oleh penampakan seorang wanita dengan wajah hancur. Diva mendapati rumah mereka dipenuhi suara-suara aneh, seperti langkah kaki, pintu berderit, dan suara seseorang mengetuk jendela di malam hari. Ketika mereka mencoba meninggalkan desa, jalan keluar selalu membawa mereka kembali ke desa yang sama, seolah-olah mereka terjebak dalam lingkaran mistis. Malam terakhir, ritual tiba, dan Diva menyadari bahwa dirinya telah dipilih sebagai tumbal mereka.
Mbok Sari dan Pak Darman bersama penduduk desa yang kini seperti kehilangan akal, menyeret Diva ke lokasi ritual di tengah hutan. Roy mencoba melawan, tetapi ia ditikam oleh salah satu penduduk desa. Sista yang ketahuan hanya bisa menangis dan bersembunyi. Di tengah ritual, Diva ditempatkan di tengah lingkaran simbol mistis dan hampir dikorbankan. Namun Diva mengingat mantra pembalik yang ia baca di jurnal Hardy. Dengan keberanian terakhirnya, ia melafalkan mantra tersebut, menyebabkan energi ritual berbalik arah. Arwah-arwah yang selama ini mendukung ritual tiba-tiba menyerang penduduk desa. Hutan berubah menjadi kacau, dengan penduduk desa berlari ketakutan, sementara Mbok Sari diseret oleh makhluk tak kasat mata ke dalam kegelapan. Diva dan Sista berhasil melarikan diri dari desa, meskipun mereka meninggalkan Roy yang tidak bernyawa. Mereka kembali ke kota dengan membawa trauma mendalam. Diva menyerahkan buku catatan dan rekaman ke dosennya, tetapi memutuskan untuk tidak mempublikasikan apapun. Ia percaya bahwa beberapa rahasia lebih baik tetap bersembunyi. Beberapa bulan kemudian, Diva menerima sebuah paket misterius di depan pintu rumahnya. Ketika ia membuka paket itu, di dalamnya terdapat kalung yang sama dengan yang diambil Sista di lokasi ritual. Diva menatap kalung itu dengan ngeri, dan tiba-tiba bayangan Mbok Sari muncul di belakangnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.